Ya. Oke. Baik, tidak berpanjang, saya akan sharing dan saya kasih pengantar. Kita masuk teknik. Hermawan, kita sampai jam berapa nanti? 1 jam, Tat. 1 jam. Nah, 12 ya. 12 ya. Oke. Kalau nanti enggak selesai, lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya, betul. Kita agak santai, Tat, nggak usah terlalu itu Ya, keras gitu ya. Oke. Karena saya maunya pelan-pelan tapi benar-benar paham gitu ya. Baik, Ya, saya betul. Materi kita kali ini, terus minta tolong dijadikan co-host. Mau sharing PowerPoint saya, Ustaz? Volumenya Set bisa diperbesar volumenya. Volume apa? Mic. Volume mic-nya ya. Nah, ini sudah mentok ya. Udah. Di tempat saya sudah sangat. Ini lagi cari punya ini deh. Baik, tes. Jelas? Jelas. Monggo, Tat. Mainkan. Share materi. Saya lihat. Sudah nampak. Ya. Baik, ini saya paling ganteng ya, berarti udah nampak. Baik, kita mulai lagi aja. Kegiatan ini saya namakan Akademi WhatsApp Funneling. Halo. Ya. Oke, bentar. Baik, sebentar. Ini ada gangguan. Handphonenya apa mana ya? Handphone. Ini. Baik ya, kita mulai. Nah, ada 4 hal yang mau kita bahas pada beberapa pertemuan ini ya. Jadi tidak banyak, 4 hal saja. Yang pertama kita awali dengan ya yang paling atas, don't be spammer. Kenapa kita bahas ini? Ya nanti kita akan detailkan ya. Karena faktanya sekarang ini aktivitas marketing itu identik dengan spamming. Nah, itu ya. Nah, nanti kita detailkan. Kemudian bagaimana kita hunting data? Mungkin antum sudah paham hunting data. Jadi kalau belum ya nanti ya kita perjelas lagi. Tapi kalau sudah ya enggak apa-apa. Untuk mengulang sedikit ya. Kemudian intinya yaitu tentang funneling. Kemudian dan terakhir plan. Ya, plan funnelnya bagaimana. Kita berharap nanti selesai pelatihan ini antum bisa merancang sendiri bagaimana schedule marketing ya. Jadi marketing is not selling. Marketing bukanlah pemasaran itu bukan penjualan ya.
penjualan itu selling itu satu ilmu sendiri dan marketing ilmu tersendiri. Marketing itu lebih banyak di strategi, ya, bukan di teknis jualan, bukan. Ya. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana strategi digital marketing. Ya. Digital marketing. Salah satu dari digital marketing, dari sekian banyak teknik digital marketing yang lain. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya. Pokok bahasan yang pertama, don't be spammer nih. Nah, ini. Ada 4 hal mengapa kita jangan menjadi spammer. Baik, kita lihat satu persatu. Ya, banyak yang menyangka bahwa kita ini telah melakukan marketing, tetapi sebetulnya adalah spamming. Ya. Jadi sering ya, terutama kalau kita sering masuk ke grup-grup jualan, nah itu nanti pasti dibales dijuali. Ya. Dan siap-siap saja kita. Tiap hari itu banyak yang nomor-nomor baru yang kita tidak kenal nawarin jualan. Kira-kira gimana kita? Kita nyaman nggak dengan kondisi seperti itu? Kan tidak nyaman ya. Ya. Kemudian kalau tidak nyaman, tapi ketika kita digitukan orang tidak nyaman, maka balasnya kita jangan seperti itu. Gampangannya begitu ya. Kenapa? Percuma saja. Sekarang ini banyak software-software untuk WA Blast itu ya. Ya mungkin antum semua pakai MaxGrab barangkali ya. Saya juga pakai MaxGrab. Ya. Nah, ngeblas sampai ribuan. Saya pernah rekor itu ngeblas itu sampai 10.000. 2 hari 10.000. Hasilnya disemprot orang. Jadi closingnya dikit, tapi dimarahinya banyak banget ya. Jadi percuma. Ya. Oke, yang kedua, spamming itu berbahaya. Spamming itu berbahaya sekali. Kenapa? Pertama, kalaupun closing itu tidak sesuai harapan, seperti yang saya katakan tadi, tidak banyak. 10.000 itu nanti yang closing cuma berapa? Kecil dibandingkan data yang ada. Kemudian dicuekin, dicuekin oleh calon pelanggan, cuma dilihat aja, dijawab enggak. Ya. Itu masih enak. Ada juga yang diblokir. Berapa kali ini, wah kok gini diblokir kita. Nah, atau ada yang enggak blokir, marah-marah dulu, baru kemudian diblokir. Wah. Kemudian kalau kita langsung straight jualan di grup, langsung dikeluarkan dari admin. SP1, SP2, SP3, tendang setelah itu. Ya, malah nggak bisa jualan. Ya. Kemudian apalagi? Ya, yang paling fatal kita di-ban oleh WhatsApp. Nah, kira-kira yang sudah pernah di-ban siapa? Banyak enggak? Ya. Kenapa kok di-ban? Ya. WhatsApp itu paham bahwa produknya ini sangat privasi sekali. Ya. Ada dua cara ya. Bagaimana WhatsApp itu bisa ban itu ya. Yang pertama dari tombol. Jadi kalau kita pertama kali menerima pesan dari orang yang kita tidak kenal, biasanya kan di situ ada tulisan pilihan, ada pilihan. Salah satunya blokir. Nah ini berbahaya. Kalau orang ini nggak nyaman, kemudian pencet blokir, sekian orang mencet tombol itu, kita langsung kena blokir. Ya. Yang kedua,
WhatsApp punya algoritma. WhatsApp punya algoritma yang bisa mendeteksi atau mengindeks ini spam. Contoh misalnya, kalau nomor usianya masih baru, ada nomor masih baru, kemudian sudah ngirim ribuan, jangankan ribuan, ratusan gitu aja, langsung sudah terindeks gitu, ya, sudah terindeks. Besoknya langsung keblokir. Jadi ini beberapa hal yang membuat WhatsApp itu mudah sekali memban orang. Ban pertama kali mungkin masih bisa kita hidupkan. Di ban untuk yang kedua kali biasanya terus fatal, nggak bisa dihidupkan. Ya. Nah, kalau nggak bisa dihidupkan, gimana? Gampang, Pak. Kenapa? Ya. Beli yang baru kan bisa. Beli nomor baru bisa. Kemudian nyepam lagi. Ya. Kalau ini yang kita lakukan, berarti kita telah mengulang kesalahan kita berkali-kali. Ya, padahal Rasulullah ya pernah bersabda, seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Ya. Jadi saya ingat benar, selain hadis ini juga kata-kata Ustadz Heru ya. Ustadz Heru itu pernah menasihati saya itu, dan itu masuk sampai hari ini masih terkenang ya. Apa? Hanya orang gila yang menginginkan hasil yang sama. Hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Ya, kalau udah tahu di ban, diulangi lagi begitu, di ban lagi. Ya, tapi berharap tidak di ban, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi supaya kita tidak di ban berarti apa? Ya harus merubah cara, cari cara yang lain, cara yang benar, cara yang disukai oleh WhatsApp. Dan kenapa sih kok kita fokus di WhatsApp? Ya kita sudah tahu ya, WhatsApp itu datanya real, datanya itu mateng. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, cobalah kita bandingkan dengan YouTube. Ya, YouTube antum punya subscriber 1000, itu data yang belum matang itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontak langsung ke mereka. Kemudian apa lagi? Instagram juga begitu. Punya 10.000 follower. Ini datanya juga masih data mentah. Ya. Tapi beda, punya 10.000 data nomor WhatsApp, itu data real ini. Kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Nah, bayangkan punya 10.000 data, kita bisa jualan apa? Ya, bisa jualan apa saja ya. Nah, cuman dengan catatan 10.000 ini mutual ya, punya hubungan yang bagus. Wah ini keren banget ya. 10.000 tapi enggak kenal. Kemudian kita maksa, dalam tanda petik maksa, langsung ngeblas, babi-bu, langsung di-ban, wassalam ya. Percuma ya, percuma. Nah, punya puluhan ribu tapi belum data matang, ya. Enggak mutualisme, hubungannya kurang bagus ya. Nah disinilah kita punya cara yang harus soft ya, harus gak gerasa gerusu gitu ya, kalau kata orang Jawa ya, nggak tergesa-gesa. Step by stepnya itu kita harus perhatikan ya, sehingga ketika kita berinteraksi itu benar-benar alami dan ini disukai WhatsApp ya. Baik. Nah, ikhwan wal akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sejak sekarang mari kita jualan, promosi
atau apapun ya, fundraising itu dengan cara yang elegan. Dengan cara yang elegan itu bagaimana? Ini ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konsumen itu tidak suka dijuali, tapi suka membeli. Nah, ini fitrah ini ya. Jadi konsumen itu tidak suka dijuali, tapi suka membeli. Bedanya apa? Kalau membeli itu inisiatif dari diri mereka sendiri. Tapi kalau dijuali itu kayak ditodong. Ya, kalau udah kayak ditodong begitu, Ghorizatul Baqo'nya yang muncul. Dia langsung nutup diri. Contoh begini, antum jalan-jalan lah ke Indomaret atau Alfamart ya. Kan suka itu lihat-lihat kan suka ya. Lihat-lihat, milih-milih, beli kita. Begitu didatangi sama salesnya. Gimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak? Waduh. Enggak nyaman langsung. Iya kan? Langsung enggak nyaman. Oh enggak, baru lihat-lihat dulu. Nah, ini artinya kita itu enggak suka dijuali. Tapi coba dibiarkan. Kita milih-milih malah membeli. Ya. Nah ini kalau di dunia online sama. Enggak kenal, enggak apa, tahu-tahu diajak donasi misalnya. Ya, siapa lo kan gitu ya. Ya nanti dulu. Apalagi misalnya infak, mari berwakaf. Bangun pesantren misalnya. Ya. Tetangga gue juga ada pesantren. Kenapa harus jauh-jauh? Sini aja kan kenapa? Nah, jadi hal-hal begini kadang-kadang kurang dipahami. Karena saya ini juga seorang sales ya dan marketing. Maka ya saya bersabar lihat WA saya itu dibombardir tiap hari itu banyak yang ya, masuk itu ngajak sumbangan, beli ya. Tapi akhirnya tak khususkan saja yang ini khusus nomor untuk disepami orang ya. Ya tapi walhasil nomor itu nggak tak beli, nggak tak lihat ya. Ya kalau kita melakukan seperti itu kan percuma gitu ya. Oke, jadi ya kesimpulannya apa? Ya jangan nyepam. Jangan nyepam. Kenapa? Percuma. Kalaupun terpaksa, pakailah cara nyepam yang elegan. Loh ada, cuman tidak saya bahas saat ini. Ya, saya pribadi sangat menghindari nyepam sekarang ini. Udah kapok. Capek dimarahi orang. Jadi enggak oke lah ya. Bapak tahu nomor saya dari mana? Wassalam. Kok tahu nomor saya dari mana ya? Ini sangat privasi. Waduh, kenceng-kenceng itu udah ini. Ya. Jadi nggak enak itu. Nah, bagaimana nyepam yang elegan? Ada caranya, cuman nggak kita bahas saat ini. Kenapa? Antum nanti tetap aja nyepam. Kita latihan tidak nyepam ya. Kita latihan nggak nyepam. Kalau udah pinter nggak nyepam, ya baru nanti kita buka cara nyepam yang elegan. Ya, nyepam tapi tetap bisa diterima. Kemudian kita kadang kurang memanfaatkan fitur WhatsApp dengan baik. Banyak fitur WhatsApp itu yang kita bisa maksimalkan. Salah satunya ya story ya, WA story. Nah, WA story itu kalau kita mau pakai WA Story itu cara jualan yang elegan itu ya di WA Story nanti. Tapi itu nanti ya. Nanti kita bahas lain waktu. Kita sekarang khusus funneling ini. Khususnya kita membahas fitur WhatsApp group ya. Fitur WhatsApp group. Nah, dengan menggunakan apa? Ya dengan kita menggunakan strategi funneling. Baik, itu pengantar. Oh ya, lupa saya. Ada yang lupa. Jadi di pelatihan ini ada gambar pemburu sama peternak. Nah, gampangannya itu kita mau jadi pemburu atau peternak. Apa beda pemburu sama peternak? Nah, itu. Pemburu itu
ya sekali dapat, sekali tidak dapat, tapi itu nyari lagi terus, capek. Kalau peternak memang di depan agak berat ya, tapi lama-lama kalau udah menghasilkan, oh enak itu. Ya. Kalau hubungan itu sudah bagus, wah keren. Saya pernah ya waktu itu kita mengawali tele ini ya apa? Tele fundraising ya. Jadi di BWA itu ada telemarketing. Di unit saya waktu itu tele fundraising. Nah, di unit saya itu presentasi. Karena kita ini sudah punya nomor kontak para takmir masjid itu sudah bagus, tidak sekedar dikontak ketika minta jadwal presentasi. Saking bagusnya, sampai apa yang terjadi? Saya lupa dikontak sama takmir duluan. Ini kok lama ya BWA nggak pernah presentasi, nggak mau duit ini, loh ya mau Ustaz. Langsung mau Ustaz. Ya udah, ini hari Jumat ini harus presentasi. Oh siap, langsung. Ya. Kenapa? Karena hubungan saya bagus dengan para takmir itu. Ya. Jadi malah mereka yang kangen dikontak, kangen dipresentasi. Ya, sampai seperti itu ya. Nah, baik. Nah, kalau kita dengan para donatur ini hubungannya bagus, insya Allah ya, mereka akan kangen itu kalau antum tidak kontak gitu ya. Baik ya. Berikutnya coba kita pembukaan sudah oke, sudah selesai. Kira-kira gitu. Hari ini kita serius tidak? Hah? Bentar. Baik, hari ini kita khusus belajar tentang funneling, khususnya funneling G2G. G2G itu group to group. Ya. Gimana funneling group to group? Ya, kita dari grup menambang kontak data itu dari grup, kemudian kita masukkan di grup kita. Ya. Baik, jelasnya kita klik aja, hunting data. Nah, di pokok bahasan ini ada 4 hal yang mau kita bahas. Yang pertama, data is king. Ya. Data itu adalah raja. Kenapa data itu raja? Ya, sekarang ini siapa yang pegang data, dia penguasa. Ya. Dia pegang data, dialah penguasa. Semakin besar jumlah data, semakin besar pula kesempatan untuk closing. Tetapi di sini tidak sekedar besar ya, sekali lagi tidak sekedar besar, tapi juga besar dan bermutu. Kemudian kalau sekedar besar itu namanya big data. Big data ini sekedar besar. Sekarang ini big data, saya dulu benar-benar kagum ya. Wah keren banget big data itu. Big data itu bisnis yang paling keren itu sekarang ini big data. Saat ini big data. Tapi ternyata big data ini sekarang yang terakhir ini malah lewat ya. Baik. Seperti contoh seperti Gojek. Gojek itu bisnisnya di apa? Gojek itu bisnisnya apa di ojeknya itu? Tidak ya. Bukan. Itu mah receh ya. Berapa sih pemasukan dari ojek itu? Kecil itu. Bisnis dia sesungguhnya itu bukan di ojeknya itu. Bisnisnya itu justru di datanya itu. Antum kan tahu ya, ketika barangkali ketika ini ya, ketika kita naik Gojek, ya, itu kan data kita masuk di situ. Track kita itu dari jalan dari mana terus menuju mana itu kan ketahuan lewat GPS itu. Nah itu dikolek sama Gojek itu. Dan dia dapat data yang luar biasa besar sekali. Di jam berapa
itu jalan mana yang trafiknya paling tinggi. Terus makanan apa yang paling ngetren saat ini. Nah, itu kan luar biasa. Kalau kita tahu Google itu semuanya serba gratis. Ya, semuanya serba gratis, nggak ada yang bayar. Ya, kecuali iklan. Tapi apakah dia kemudian bisnisnya apa di situ? Ternyata bisnisnya Google ya data ya. Data. Nah, jadi siapa pegang data, dialah raja. Ya. Nah, sekarang selain ada big data, itu ada smart data. Smart data itu kalau big data itu gambarannya seperti tong gede, semuanya dimasukkan di situ, ya, campur aduk, pokoknya masuk aja semua situ. Kalau smart data itu sudah dipilih-pilih. Ya. Oh ini data tentang ini data tentang ini, sudah terpilih-pilih. Nah, big data itu contohnya kayak Google itu big data ya. Kalau smart data itu contohnya Facebook gitu. Di Facebook itu sudah smart data. Nanti kita akan tahu ya, di praktek berikutnya akan tahu perbedaannya di mana. Baik. Data potensial itu seperti yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa data potensial itu ya di WA, bukan yang lain. Di WA. Data potensial itu maksudnya yang potensinya itu bisa langsung kita follow up sendiri. Langsung. Kalau data di Facebook itu ya kita harus bayar duit iklan dulu baru dibantu sama Facebook. Nah, kalau WA itu sudah kita bisa kelola sendiri langsung. Maka kenapa kita fokus di WhatsApp ya. Nah, baik ya. Nah, sekarang bagaimana kita source data ini ya. Source data ini di mana? Sumber data WA ini di mana? Mungkin sebagian dari antum atau sebagian besar ini sudah tahu ya. Tambang data kontak itu ya di grup-grup. Maka jangan bosan dan jangan sungkan masuk grup. Ya. Antum kalau tahu handphone saya ini WA itu ada 4 ya. Karena cari duitnya di WA ya. Cari duitnya di WA. Bisa saya tunjukkan handphone saya ini WA ini ya barangkali. Ini ada WA semua. Ada 4 ini WA semua ya. Kenapa? Karena memang cari duitnya di WA saya. Kalau berarti butuh handphone khusus. Kalau perlu, beli handphone yang kapasitasnya gede, spesifikasinya tinggi tapi murah. Apa? Ya saya rekomendasikan ya Xiaomi, walaupun saya nggak dibayar ini sama Xiaomi. Ya. Xiaomi itu speknya cukup lumayan ya, kuat. Untuk data yang gede juga lumayan. Nah, saya pakai Xiaomi saat ini. Xiaomi berapa? 4A ya. Redmi 4A. Dan saya punya grup itu luar biasa banyak sekali. Insya Allah mampu handphone saya. Kemudian jangan sungkan masuk di grup. Saya kalau kadang orang kan dimasukkan grup itu enggak nyaman. Saya sih nyaman-nyaman saja. Semakin banyak orang masukkan saya di grup, semakin senang saya. Kenapa? Semakin banyak data itu. Ya. Apalagi kalau grupnya grup-grup gede. Ya.
grup-grup gede. Full 256. Wah, mantap. Ya. Punya 4 grup 256, itu kita sudah punya 1000 nomor kontak langsung. Ya. Mantap itu. Ya. Jadi jangan sungkan punya jangan sungkan dimasukin grup. Saya lebih suka dimasukin grup. Nggak ada masalah. Saya masukkan lagi ya, tak masukkan grup ini, oh silakan. Apalagi grup-grup gede. Keren itu. Baik ya. Itu tentang data. Jadi kalau perlu, kalau memang cari nafkah kita itu lewat WA, siapkan handphone khusus untuk itu dan nomor khusus untuk jualan, ya, biar nggak bercampur dengan urusan-urusan pribadi. Baik. Nah sekarang mungkin antum sudah paham ya. Maksud saya begini. Antum sudah ikut banyak grup ya. Cuman grup itu kan harus kita pilah-pilah. Grup mana yang bisa kita pakai dan grup mana yang tidak bisa kita pakai ya. Oke, kita lihat ini jenis-jenis grup. Nah, saya pribadi ini otak-atik saya ya. Otak-atik saya saya membagi grup itu tiga macam. Nah, antum bisa lihat di sini. Ada grup terbuka, ada grup semi tertutup, dan ada grup tertutup atau semi terbuka juga boleh lah ya. Yang setengah-setengah itu. Grup terbuka ini adalah grup bebas iklan. Ini dilihat dari boleh tidaknya beriklan. Grup terbuka ini grup bebas iklan. Bahkan isinya iklan tok ya. Tiap hari iklan ya. Saya lihat di sini ada Ustaz siapa itu? Dedi ya. Ustaz Dedi Hamdan. Ya, beliau punya grup pasar pemuda. Nah, saya juga ikut di situ. Isinya tiap hari, masya Allah, postingan produk semua, toing. Nah, contohnya ya ini pasar muslim, pasar hijab, pasar bebas, macam-macam, pasar daerah. Nah, gimana kalau saya masuk di situ? Silakan aja. Ya. Tetapi itu justru peluangnya kecil. Ya, saya sudah ikut beberapa itu, peluang closing dari situ kecil. Kenapa kok kecil? Lah isinya penjual semua. Pembelinya dikit. Ya, isinya para penjual semua. Makanya ya setelah ngerti begitu saya banyak keluar. Jadi grup-grup seperti itu saya keluar. Ya, karena Pak isinya penjual semua. Yang kita butuhkan itu pembeli bukan penjual. Apalagi di situ satu grup ada kompetitornya. Waduh, jualannya sama. Wah, tidak enak. Kalau saya jualannya jualan madu ya. Saya jualan madu. Yang saya online kan fokus sekarang ini jualan madu. Nah, begitu itu ada kompetitornya, saya malas. Tidak masuk ya. Tidak keluar. Tidak jadi. Ya. Terus grup yang kedua, ini grup semi tertutup atau grup semi terbuka juga boleh. Ya. Ini adalah grup yang boleh iklan tapi hari-hari tertentu. Ada ya? Grup yang seperti itu ya? Ada ya? Nah, grup seperti ini, closingnya itu ya sedang-sedang saja. Dikit ya. Dikit. Kenapa? Karena ya isinya ada penjual, ada pembeli. Justru yang grup tertutup itu yang nggak boleh iklan, ya, contohnya grup pengajian, grup apa yang begitu kita iklan langsung SP1, nah begitu. Nah
ini justru peluangnya besar. Ya, ini justru peluangnya besar. Kok bisa? Lah isinya para pembeli itu di situ. Ya. Apalagi kalau grupnya itu pas, ya sesuai dengan yang kita inginkan. Wah ini isinya. Ya, kalau BWA gimana nih? Yang dicari grup-grup yang seperti apa itu? Ya, itu harus terbayang di benak kita. Yang mau kita sasar ini grup apa? Ya. Tapi saat kan nggak bisa iklan di situ. Wah ada caranya. Kita japri kalau gitu, enggak juga, ya tidak perlu. Kalau kita japri nyepam lagi nanti. Japri apakah enggak boleh sama sekali? Boleh, tapi ada waktunya. Ada waktunya kita menjapri itu. Kapan kita japri, kapan jangan, ya. Kapan kita japri, kadang jangan japri, ya. Nah ini peluangnya cukup besar, ya. Peluangnya cukup besar, luar biasa ini. Nah, bagaimana caranya nanti? Insya Allah di sesi berikutnya atau kalau kejar ya nanti hari ini ya kita jelaskan. Nah, oke ya. Baik. Kemudian collecting data. Sorry. Ini sudah oke ya? Sudah paham? Ya kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan. Kita masuk ke collecting data. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ini insya Allah saya yakin antum juga sudah banyak yang paham ya. Nah, ini cara klasik. Gimana cara klasik? Ya minta nomor langsung ke orangnya. Minta nomor, bisa minta nomornya? Saya simpan Pak ya. Nah, gantian menyimpan kontak. Nah, ini usahakan gantian menyimpan kontak. Ya. Gantian menyimpan kontak. Kenapa? Ingat ada fitur WA Story. Ya, fitur WA Story itu syaratnya adalah kita sama-sama saling nyimpan nama. Kalau udah saling simpan nama, baru WA Story kita atau status kita ini bisa terbaca oleh para kolega kita itu. Saya terus terang menghindari misalnya bila berminat hubungi wa./ terus nomor kita, kan gitu ya. Kebanyakan kita kan begitu. Nah, saya menghindari itu. Loh kan enak Ustaz, kita permudah orang itu klik, iya memang. Tetapi mereka tidak menyimpan nomor kita. Ya. Saya kadang justru saya buat dalam tanda petik, saya persulit. Maksudnya persulit itu begini. Nomor saya itu saya tulis di dalam bentuk gambar. Sehingga kalau dia memang benar mau menghubungi saya, itu dia ngetik nomor saya. Nah kalau ngetik pasti nyimpan dulu. Entah itu dikasih nama apa, pasti disimpan. Sehingga siapapun yang menghubungi saya di nomor ini, pasti sudah save nomor saya. Maka saya balas dengan men-save nomor dia. Nah, gitu caranya. Nah, sehingga nanti bisa kita mainkan WA Story kita. Nah, begitu caranya. Saya malah enggak wa.me. Terus / nomor kita itu 081 xxxx enggak. Saya menghindari betul. Ini saya sekarang lagi membuka kelas online ini ya, buka kelas online kajian Fathul Qorib ini. Ini langsung masuk ting banyak ini. Mau daftar. Silakan yang mau mendaftar ketik daftar Fathul Qorib hubungi 0813 saya putus /4346 putus lagi ya 1559 sehingga dia terpaksa harus nge-save nomor saya. Jadi yang ngontak saya sekarang pasti dia sudah nge-save nomor saya. Nah, ini teknik bagaimana memaksa orang untuk men-save nama kita. Ya rodok jahat ini. Ya, tetapi itu enak ke depannya ya. Baik.
Kemudian cara yang kedua ya masuk ke grup-grup, ya masuk ke grup-grup, menjadi membernya, kemudian scrap datanya, ambil kontaknya, kemudian kita keblas, ya nggak usah, jangan keblas, scrap saja boleh, nggak apa-apa. Ya, masuk, kemudian ingat ketika sudah masuk di grup itu kita aktif, ya, tidak boleh silent reader, ya, pembaca setia, nyimpen terus kemudian cuma lihat saja itu, ya, nggak aktif, percuma nanti. Ya. Kalau kita aktif, ya aktif kirim artikel, aktif sharing-sharing, itu insya Allah kita akan dikenal itu di grup itu, kita akan dikenal. Nah, kalau sudah dikenal itu kita sharing apapun kita akan dipercaya, namanya punya authority, ya, punya authority, punya brand, personal brand kita akan naik gitu, ya. Nah, jadi kalau di grup itu kita branding, kita membranding diri. Sehingga ketika kita men-share sesuatu, itu orang akan senang. Nah, kalau udah senang biasanya terus diviralkan, mau malah enak. Ya. Atau yang berikutnya masuk ke grup orang lain dan kemudian scrap datanya. Jadi ini beberapa cara kita mengkolek data. Saya pikir ini antum sudah paham lah ya, insya Allah. Baik. Kurang 10 menit lagi. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Jadi kita sudah bahas 2 poin ini. Memang pembahasannya nggak banyak. Yang penting prakteknya nanti. Jadi kita sudah membahas yang poin pertama, don't be spammer. Yang kedua, hunting data. Monggo silakan, ada yang ditanyakan. Boleh lewat chat pertanyaannya. Kalau mau ngomong sungkan, ibu-ibu kalau mau ngechat silakan via chat. Oh, ini sudah banyak ini chat ya. Oke, saya lihat. Dan yang tadi saya cara prospek grup WA tertutup. Oh siap, bentar ya, sabar. Ya, yang ini yang tadi cara prospek grup. Oh sorry, agar di WA tidak balas karena banyak grup disiasati. Bagaimana? Maksudnya gimana nih yang agar di WA tidak balas karena banyak grup disiasatinya bagaimana? Dari Febrian Dani. Maksudnya bagaimana? Ini Ibu Febri Andani. Bagaimana sebagai motivasi sehari Ustadz berapa banyak data kontak dan berapa nominal closing sehari, serta seberapa nominal terbesar satu orang closing. Ini apa ini? Kalau jualan ya, saya bukan fundraising ya, saya jualan madu, paling ini sekarang ini 1 bulan 20 kilo ya saya jual. Ya karena memang pelan-pelan saya mulai step by step saya masuk ke grup-grup dan membranding diri.
Kalau dulunya saya mempraktekkan ini itu di dunia kontraktor ya. Di dunia kontraktor, alhamdulillah sebelum pandemi itu ya lumayan lah, dapat 4 proyek gitu ya. 1 bulan dapat 4 proyek ya lumayan. Nah kalau di dunia retail ini karena pandemi langsung saya coba banting setir di mana, di madu ya, di madu itu per bulan sekitar 20 kilo minimal itu ya lumayan lah ya. Baik, kemudian untuk menambah data menurut Ustadz apa bisa kita menggunakan WA Sniper? Bisa saja, tetapi kan pertanyaannya ngontaknya bagaimana setelah itu. Ya. Kalau kita japri, ya taruhannya 2, diterima atau tidak. Gitu. Ya. Taruhannya 2, terima atau tidak. Nah, kalau diterima itu biasanya halus ya, harus halus. Copywriting-nya, jadi nanti kita belajar copywriting ya. Bagaimana bisa menjadikan kesan pertama menyenangkan. Menyenangkan atau tidak itu kalau kita bermanfaat. Ya. Ketika kita share sesuatu yang bermanfaat, nah itu biasanya orang senang. Oh kalau Ustadz ini atau Pak ini biasanya kalau nge-share itu biasanya bagus-bagus. Nah disinilah nanti kita harus kolaborasi ya, karena memaintain grup itu tidak gampang. Ustadz. Memaintain grup itu enggak gampang. Jadi satu grup itu bisa kita maintain oleh beberapa orang. Ya. Harus ada siapa koordinatornya, siapa konten manajernya. Maka nanti di sini insya Allah dibantu dengan Wakaf TV itu ya. Nah, Wakaf TV ini harus menghadirkan acara-acara yang bagus sehingga pasukan WA funneling, WA marketingnya ini agar bisa hidup ya. Izin bertanya Ustaz, mohon diberi contoh skrip perkenalan yang sulit untuk ditolak. Ya kalau sekarang ya banyak sih sebetulnya, cari di Google. Di Google itu banyak sekali insya Allah ya. Bukan saya malas jawab, nanti dipraktek lah ya. Akan saya jelaskan di praktek. Itu kalau kita searching di Google itu banyak sekali. Contoh-contoh penawaran itu ya. Jadi gini, kalau kita tahu ya, kita tahu orang ini kesukaannya apa, nah, maka begitu kita tawari dengan apa yang dia sukai, itu ya nggak ditolak itu. Ya. Nah, jadi gini, gampangnya begini. Nanti di copywriting ya, contoh begini ya. Ini pengalaman pribadi saya waktu di BWA. Jadi dulu pertama kali BWA itu programnya adalah wakaf Quran untuk Papua. Itu kan keren banget itu. Siapa yang nggak terenyuh lihat orang masih pakai coreng-moreng di mukanya, kemudian pakai koteka gitu ya, bersahadat, kemudian dikasih baju, kemudian belajar wudu, belajar ngaji. Nah mereka butuh Quran. Itu gampang sekali orang berdonasi untuk itu. Karena fundraising itu persoalan bahasa perasaan, bukan bahasa pemikiran ya. Kalau bahasa pemikiran mereka sudah tahu bahwa
berwakaf, bersedekah itu baik. Tapi yang menggerakkan orang itu bukan cuma pemikiran, tapi juga perasaan. Ya. Jadi bahasa-bahasa perasaan ini yang penting, ya, yang harus kita kuasai. Nah, kemudian pada waktu itu sudah 1 tahun lebih, Ustadz Heru memutuskan kita ganti produknya apa? Wakaf air, wakaf sarana air. Nah, pertama kali saya mumet itu, gimana caranya ini ya, memasarkan program ini, karena apa yang menarik dari air ini? Ya, karena apa? Ya, jangankan pura-pura untuk sarana air orang lain, kadang pam saya sendiri juga mampet, nah gitu. Nah, tapi ini program harus jalan. Gimana caranya? Nah, baru setelah mengalami berapa kali percobaan, akhirnya saya punya slide yang cukup powerful ya waktu itu. Saya pakai bahasa kepentingan mereka. Nah, dari sinilah baru saya sadar bahwa marketing itu adalah bagaimana cara memenuhi problem mereka, menyelesaikan problem mereka, bukan problem kita. Nah, ini yang penting. Ketika kita menawarkan wakaf, itu untuk menyelesaikan problem mereka, bukan problem kita. Kalau program kita ini menyelesaikan persoalan mereka, maka antum tidak akan ditolak itu. Kebanyakan kan kita ini fokusnya di kita, bukan di donatur, kan gitu ya. Mari berdonasi, ini. Itu kan kepentingan kita, bukan kepentingan mereka. Ya, inilah bedanya dijuali sama membeli. Ya, dijuali sama membeli itu bedanya di situ. Kalau dijuali itu pusatnya itu ada di penjual, kepentingannya di penjual. Kalau membeli itu kepentingannya di kita, dimasukkan di pembeli maksudnya. Nah, bagaimana caranya kita menawarkan satu program yang bisa menyelesaikan problem donatur, bukan problem kita gitu ya. Atau problem orang-orang yang mau kita sumbang, enggak begitu. Karena namanya marketing itu ya sama aja. Fundraising is marketing. Marketing itu untuk menyelesaikan problem konsumen, bukan problem penjual. Nah, begitu. Ya. Sama Ustaz, bagaimana biar kita WA itu langsung merespon? Ya itu sama. Ya. Nah, langsung direspon itu kalau apa yang kita berikan, kita tawarkan itu menyelesaikan problem mereka. Nah, pinter kita ini harus pinter-pinter. Kita harus pinter-pinter mencari apa sih problem donatur itu yang mau kita selesaikan. Nah, waktu itu saya kembali ke pengalaman waktu di PWA ya. Saya mempresentasikan tentang dahsyatnya pahala berwakaf. Saya jelaskan waktu itu usia kita ini pendek, waktu kita ini maksimal kurang lebih 70 tahun. 70 tahun ini amal kita sudah berapa banyak. Kalau merasa masih sedikit, mau enggak saya tunjukkan beramal sekali tapi pahalanya abadi. Nah, ini kalau bahasa orang Jakarta, wah ini kue banget kan gitu ya. Ini yang saya cari. Nah, ini yang gimana caranya sekali beramal tapi pahalanya abadi, kita mati pun tetap dapat pahala. Baru setelah itu hebatnya wakaf. Tak jelaskan hebatnya wakaf itu seperti apa. Setelah tahu hebatnya wakaf, maka orang akan berwakaf. Apapun programnya tidak peduli lagi dia. Mau sarana air kayak, mau wakaf Quran kayak, mau wakaf, tidak peduli lagi. Ya. Jadi apapun programnya, saya ikut pokoknya. Begitu. Ya. Alhamdulillah, Dede dari Bekasi, jika kita sudah scraping banyak nomor dari grup-grup,
apakah ada cara untuk menyimpan nomor-nomor sekaligus tanpa men-save satu persatu agar lebih simpel, Subran? Tidak ada. Teknologinya tidak ada. Ya. Jadi harus ya manual, satu persatu harus kita save dan harus sabar. Ya, harus sabar. Saya ratusan nomor ya saya save satu-satu. Dan gimana caranya mereka juga save nomor saya. Makanya saya bilang harus ada satu nomor khusus ya, yang memang itu untuk jualan. Nah, kalau kita niati ini sudah profesi kita, maka ya jangan malas-malas. Save aja itu semuanya satu persatu. Kalau kita cicil setiap hari ya, jadi setiap orang yang masuk ini udah berapa menit, udah berapa orang ini masuk ini. Kenapa? Saya tawarkan sesuatu yang mereka suka. Apa kajian Fathul Qorib? Oh, 1, 2, lumayan. Berapa menit? Sudah 10 orang. Lebih. Masya Allah. Jadi mereka langsung daftar ini. Cepat sekali. Ya. Nah, nanti kita akan bicara di sesi berikutnya tentang lead magnet ya, tentang lead magnet. Nah, di lead magnet itu lead magnet inilah yang menjadikan antum diburu oleh calon donatur, bukan antum yang memburu calon donatur. Nah, begitu. Gimana kalau mindsetnya kita balik? Kitalah yang dibutuhkan. Ya. Jadi marketing itu kan begitu. Gimana caranya antum dicari oleh calon konsumen, bukan antum yang mencari calon konsumen. Ya. Nah, kira-kira gitu Ustaz. Baik, ini sudah 11.35. Saya kembalikan ke Ustaz. Iya, gue bilang mau ngambil. Iya, di sini bang. Aku liatin aja, dia belum jawab sih. Ustaz Irmawan. Baik, ya terima kasih Ustaz Hamzah. Alhamdulillah dalam 1 jam ini Ustaz Hamzah sudah mulai mengenalkan kita mulai dari kenapa kita tidak boleh direct komunikasi ke proyek, ke jualan karena itu sifatnya jadi nyepam kan. Ya. Nyepam itu buat konsumen atau buat customer atau wakif itu cukup menyakitkan karena ada seolah-olah ditodong gitu, Tat. Ya. Nah, itu yang membuat mereka kurang merespon kita gitu. Nah, kemudian mungkin di pertemuan besok, Tat, bukan besok, 2 hari lagi, Tat, nanti kita atur lagi training seperti ini. Mungkin kita mulai masuk ke teknik-tekniknya nih, Tat. Bagaimana caranya melakukan komunikasi lewat WA atau grouping, bikin grup tapi nggak kelihatan nyepam gitu. Ya. Seperti itu Tat, kurang lebih ya. Ya, ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena ini di waktu Indonesia bagian Barat menjelang zuhur, sebelum kita tutup, kita lihat dulu nih sedikit nih Wakaf TV, karena Wakaf TV ini nantinya yang akan menjadi media yang membantu Bapak Ibu sekalian memaintain calon-calon wakif atau calon-calon relawan di kemudian hari. Erat kaitannya dengan WhatsApp paneling ini. Pak Rosikin udah siap belum? Insya Allah siap, Pak. Ya, silakan Pak Rosikin. Baik, saya lepas masker dulu sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Rozikin dari Divisi Marketing BWA, khususnya di bagian media, akan sedikit memperkenalkan Wakaf TV kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya sekalian. Saya share screen dulu. Sudah tampakkah? Tampak, Pak. Oke, baik. Baik. Wakaf TV itu adalah kita punya tagline media inovasi wakaf, merupakan YouTube channel ya di YouTube. Wakaf TV ini bagian dari divisi media BWA, berdiri baru tahun lalu,
April 2020. Tujuannya adalah satu, untuk mengedukasi dan mencerahkan tentang wakaf kepada umat, kemudian mengenalkan BWA kepada umat. Jadi bagian dari untuk mempromosikan ataupun mengenalkan BWA kepada umat di samping media-media lainnya. Yang ketiga, untuk menginformasikan beragam program dan proyek wakaf BWA. Yang keempat adalah untuk mensupport tim fundraising. Dan yang terakhir, karena kita adalah lembaga Islam, tidak kurang atau ketinggalan, kita juga ada kontennya untuk pencerahan Islam. Wakaf TV ya sudah disupport dengan kelengkapan layaknya TV, insya Allah ya. Kita ada studio BWA, lokasi di Tebet, kita ada 2 studio, ada studio real set, dan ada juga ada green screen. Kemudian untuk perangkat siaran kita udah bisa live streaming dan juga tapping dengan tim untuk ada editingnya nanti, dan lengkap dengan production crew-nya. Ya, ini kelengkapan ataupun dari support wakaf TV. Jadi sudah insya Allah bisa kita jalankan. Ada 107 acara yang sudah ada di wakaf TV sekarang. Memang terbesar adalah masih pencerahan Islam, karena kita setiap Jumat itu reguler ada kajian Indonesia Ngaji Online setiap Jumat sore pada asar, kurang lebih jam 15.30, durasi 1 jam. Kemudian pada Ramadan 2020 dan Ramadan 2021 kita secara stripping selama sebulan Ramadan penuh, 29 dan 30 episode mengadakan kajian online di sana di Wakaf TV. Yang tahun 2020 studionya masih belum terbentuk seperti sekarang, dan tahun 2021 sudah menggunakan studio yang baru. Gambar di samping adalah gambar studio kita yang green screen-nya belum saya ambil gambarnya. Itu kurang lebih studio untuk kita yang dipakai buat acara-acara yang baik itu live streaming maupun tapping seperti itu. Dan kita sudah menyiapkan beberapa acara juga untuk di tahun 2021 ini, hanya karena ada pandemi jadi agak keterlambatan ataupun tersendat sejenak karena waktunya memang sulit dalam pandemi ini. Total subscribe memang belum banyak karena kita memang baru setahun dan butuh dipopulerkan oleh Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi itu saja Pak Iwan yang saya sampaikan, dan terakhir mohon Bapak Ibu sekalian coba-coba masuk ke Wakaf TV untuk melihat seperti apa Wakaf TV itu, sambil tolong subscribe di sana. Terima kasih Pak Iwan. Baik Pak Rusikin, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mumpung kita ada di media yang sama, Bapak Ibu sekalian bisa langsung tuh buka Wakaf TV, kemudian di subscribe sehingga subscribernya lebih banyak lagi. Nah, kedepannya nanti calon wakif yang Bapak Ibu sedang prospek bisa kita undang nanti ke sini. Baik, karena ini waktu sudah semakin mendekati zuhur, maka acara akan kita lanjutkan 2 hari lagi. Link Zoom-nya akan kita kirim kembali. Kemudian kalau ada yang butuh presentasi tadi, slide-nya apa bisa diminta Ustadz Hamzah? Bisa, Ustadz Hamzah? Bisa ya, nanti kita bagi lagi. Di akhir sesi tadi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, jika demikian, alhamdulillah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.